Anda mengatakan bahwasanya saya menerima sesuatu dari Ustadz Yusuf Mansur, Anda kesiangan bangunnya. Mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita di Al Jalil 4 memulai pembangunan madrasah di 6 lokal, namun kita konstruksi di sini 3 lantai. Dan pada kesempatan ini hari Senin tanggal 13 Juni kita menggali dasar pondasi mulai hari Rabu. Alhamdulillah, mari kita bersama-sama membangun lokasi ini untuk yatim-yatim kita, untuk yatim mandiri kita, untuk pendidikan yatim-yatim kita. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Saya berniat membangun pesantren ini, mengembangkan pesantren ini sebagaimana niat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana niat para masyayikh membangun pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin, subscriber channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Allah menyampaikan di dalam firman-Nya bahwa ketika datang suatu kabar berita dari orang-orang fasik, fasik itu lebih umum daripada kafir. Kalau fasik itu mau sedikit, mau besar, mau banyak dosanya, mau maksiat hanya sebatas apapun saja, itu masuk kategori fasik. Maka dalam kategorinya adalah fasik a'ammu minal kufur. Zalim itu lebih umum daripada fasik. Zalim mau sengaja, mau artinya sedikit kadarnya atau apapun, itu sudah zalim. Dan yang kami maksudkan dalam hal ini bukan berarti kami menyampaikan ini semuanya kepada Anda bahwa Anda adalah orang yang zalim atau orang kufur. Tidak, namun hanya menyitir sebagian ayat dalam artian untuk bertabayun, berklarifikasi. Sebenarnya model sebagai imana ini yang kita harapkan dari dulu ketika kita ingin menyampaikan, meluruskan pemikiran-pemikiran dan pemahaman yang membahayakan terhadap umat. Kita ingin ada tokoh kemudian berklarifikasi langsung, bukan sok tidak tahu apa-apa, bukan sok bodoh, bukan sok pura-pura tidak paham, sehingga membiarkan umat tetap kebingungan dengan pernyataan-pernyataan kontroversinya. Ini yang kita maksudkan. Nah, seperti yang kami baca dalam ayat tersebut, karena ketika kita tidak mencari kebenarannya secara teliti, ketika ada informasi dari orang yang fasik, ya, sekali lagi, informasi dari orang fasik, maka segera teliti informasi tersebut. Jangan segera serta-merta menerima informasi itu langsung ditelan habis-habisan, maka ini akan merugikan, di mana dampaknya akan dirasakan luas oleh qauman bijahal, hanya karena kebodohan kita tidak mempelajari dan tidak menelaah dengan baik dan melakukan riset atau apapun namanya. Antusibu qauman bijahal. Ini yang dimaksud dengan tabayun. Ketika kita sampaikan kritik kepada tokoh yang tidak bisa dipertanggungjawabkan apapun pernyataannya dan membingungkan terhadap umat, tabayun segera. Kami sampaikan bukan dalam artian menyerang, akan tetapi dalam artian supaya Anda itu tabayun. Karena Anda sudah menjadi konsumsi publik. Kalau tidak, antusibu qauman bijahalah. Kaum akan mendapatkan musibah, akan mendapatkan kecelakaan, akan mendapatkan kerugian.
dengan Anda tidak segera mengklarifikasikan dan mentabayunkan kepada publik, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, sebelum Anda terlambat, sebelum Anda menyesal di kemudian hari. Baik saudara kaum muslimin, muslimat dimanapun Anda berada, saya tidak terlalu resmi karena kami sejak kecil diajarkan bagaimana ketika kita berbicara, resmilah berpakaian. Kakek keluarga kami ketika ada tamu, beliau membuat satu kebiasaan dan mengajarkan kepada anak-anaknya, ketika ada tamu hormati. Bukan hanya sekedar menghormati biasa-biasa saja, tapi pakaian dipakai itu serapi mungkin. Artinya beliau harus pakai baju dulu, pakai kaos tidak mau. Kalau perlu songkoknya dipakai, surbannya dipakai, nemui tamu. Sebagaimana kita menghormati seorang raja ketika ingin menemui raja misalkan, kita pakaian yang paling bagus. Baik, ini salah satu intermezzo saja. Jadi saya tidak pakai surban karena ada waktu sangat mepet dan terdesak dengan adanya tamu sebentar lagi datang dari luar kota. Saya akan menyampaikan satu klarifikasi saja, karena sepertinya fitnah-fitnah sudah mulai kelihatan dari komentar-komentar Anda. Jadi saya sebenarnya kadang-kadang tertawa-tertawa ketika saya mencabut adanya atau men-take down adanya video Ustadz Yusuf Mansur. Jadi seolah-olah mereka mengatakan seolah-olah saya sudah mendapatkan apa hadiah atau apa dari Ustadz Yusuf Mansur. Begini, saya akan menyampaikan sedikit lagi tentang adanya kebiasaan dari keluarga kami. Kami dibesarkan lahir di pesantren kakek kami, kakek nenek kami, dan buyut-buyut kami. Dan pesantrennya pun itu sudah biasa dan sederhana. Lalu ketika ada orang menawarkan bantuan untuk pesantren dengan dasar adanya misalkan diawali dengan konflik ini dan itu, ini adalah salah satu pantangan. Karena ar-rashi wal murtashi finnar itu bisa jadi masuk dalam kategori tersebut. Konflik terjadi baru nerima sesuatu, itulah sogok menyogok. Ini prinsip. Dan ini harus betul-betul dipegang kuat. Karena kalau tidak, korbannya akan terjadi di mana-mana. Keluarga Anda pun salah satunya. Anfusakum wa ahlikum naro. Allah memerintahkan supaya Anda punya keluarga, Anda punya anak, Anda punya siapapun saja yang menjadi tanggung jawab Anda di dalam nafkah. Jaga mereka dari api neraka. Dengan cara apa? Dengan cara jangan sampai ada barang haram sedikit pun masuk ke dalam perut mereka. Sama aja Anda memberikan racun dan memberikan satu pemantik bara api neraka di dalam perutnya. Sebagaimana di dalam kutipan hadis juga, bagaimana orang yang memakan barang haram, innama yujarjiru fi batnihi naru jahannam, kata Nabi SAW. Berkobar di dalam apinya, api neraka di dalam perutnya maksud saya. Maka ini prinsip. Doakan kami semoga bisa terus istiqomah. Doakan kami semoga bisa terus memegang satu prinsip meskipun lapar, meskipun hancur sekalipun. Semoga kami tidak bisa menerima hal-hal semacam itu. Kalau misalkan Anda berbicara sekarang itu terlambat. Dari dulu kita sudah sering mendapatkan tawaran-tawaran. Kemudian mohon maaf, kami tidak mau meninggikan apapun saja, tapi kami akan berbicara fakta. Salah satu contoh, ketika dulu di awal-awal setelah ijtima ulama 2, bagaimana kalau misalkan kita masuk ke sebelah, ada informasi, ada penawaran maksud saya, 100 juta untuk transportasi di dalam beberapa bulan. Transportasi, belum yang intinya. Itu juga menjadi godaan buat kami luar biasa. Kemudian ketika didatangi salah satu beberapa oknum dari institusi, kemudian datang di Al-Jalil 1 menyampaikan bahwa oh ini harusnya kalau misalkan Anda punya pondok, harusnya bukan dari kayu, dari triplek, dari gedek, dari bambu. Nah, ini siap terima kunci, berapa lantai Anda minta. Sampai saat ini Anda lihat Al-Jalil 1 seperti itu. Hanya sebatas ya apa sangat-sangat sederhana dan mungkin hampir tidak layak lah seperti itu. Artinya Anda mengatakan bahwasanya saya menerima sesuatu dari Ustadz Yusuf Mansur,
Anda kesiangan bangunnya. Mohon maaf. Terlambat Anda mengatakan seperti itu. Insya Allah, dan doakan, kami diajarkan dari keluarga kami untuk bantuan-bantuan dari pemerintah. Bukan kami menolak, bukan. Kami hanya ikut apa yang dilakukan oleh guru-guru kami pesantren, guru kami juga begitu. Bukan mereka, kata beliau itu bukan menolak, tapi bagaimana dengan sikap kita. Negara ini butuh adanya pembiayaan yang sangat-sangat urgen. Dan hari ini kita dipercaya oleh umat untuk mengelola dananya, untuk wakaf, untuk pesantrennya, dan lain sebagainya. Kita menggunakan swadaya masyarakat. Artinya, sepeser pun alhamdulillah di Al-Jalil masih kita belum menerimanya. Sampai detik ini, karena guru kami juga begitu, ayah kami juga begitu, keluarga kami juga begitu. Yang diajarkan kepada kami, ya begitu. Maka saya sampaikan sekali lagi, ketika Anda mengatakan saya menerima ini, bantuan ini, mohon maaf, betul terpaksa kami buka. Sebelumnya juga ada dari orang-orang mereka menawarkan, ini modelnya seperti ini, buat pondok seperti ini. Ada, alhamdulillah tidak, kami tidak lanjuti, tidak. Kemudian secara terang-terangan beliau untuk saat ini, beliau sebenarnya mempunyai itikat baik, mau membantu pesantren, ini sudah bagus. Kita menilai zahirnya. Kalau hatinya beliau apa, Allah alam, itu serahkan kepada Allah. Nahnu nahkumu bil zawahir wallahu yahkum bis sarair. Kita yang mempunyai hak prerogatif, yaitu tentang bagaimana menilai zahirnya saja. Ini kalau tidak percaya, dan mohon maaf, terpaksa kami buka di publik karena supaya tidak terjadi fitnah. Jadi ketika kita ditawari oleh beliau, bagaimana kebutuhan pesantren Ustadz, kami hanya butuh doa. Sekali lagi, kami hanya butuh doa. Itu saja. Anda bisa lihat ini. Baik. Maka untuk lebih lanjutnya, lebih detailnya, dalam kesempatan ini saya akan memutarkan rekaman suara dari orang-orang yang merasa menjadi korban, kemudian merasa tidak diberikan haknya oleh yang bersangkutan dan ditolimi dan lain sebagainya. Namun kami dalam hal ini menyampaikan itu bukan bagian daripada visi misi kami. Dan kami tidak terlalu banyak informasi dan tidak terlalu banyak waktu untuk mempelajari apa yang terjadi sebagai kasusnya Ustadz Yusuf Mansur. Kami hanya mempunyai rasa tanggung jawab dan terpanggil ketika adanya kehormatan agama, adanya kehormatan akidah, adanya penyelewengan mulai disebarkan di publik. Kami baru merasa terpanggil di situ. Kalau misalkan soal pribadi, hutang piutang, investasi, apapun namanya, kami belum punya banyak waktu dan kemampuan dan pengetahuan untuk mempelajari itu semuanya. Akan tapi semuanya kita, sekali lagi kita tegaskan di sini bahwa kami men-take down adanya itu semuanya, mohon maaf kok virus, videonya Ustadz Yusuf Mansur, karena kami melihat secara zahirnya beliau punya itikat baik. Kami hanya ingin menyampaikan dan hanya ingin meluruskan apa yang menjadi pernyataan-pernyataan beliau yang ada di publik. Dan beliau bersedia. Beliau menyampaikan kepada kami, merasa tersentuh dan lain sebagainya ketika mendengarkan apa yang menjadi padahal pedas kalau boleh kita sampaikan jujur apa yang kita sampaikan terhadap beliau. Beliau mau menerima. Maka saya dalam hal ini menyambut baik adanya apa yang disanggupi oleh Ustadz Yusuf Mansur yang katanya akan ke Jawa Timur. Maka saya sampaikan sekali lagi, insya Allah, dan doakan kami selalu bisa memegang adanya prinsip-prinsip keistiqomahan di dalam adanya wiraiyah. Doakan kami supaya mampu untuk menjaga agama ini, menjaga kehormatannya secara hati-hati. Kehati-hatian, kewaraan itu sangat kami perlukan dan kami butuhkan. Maka dari itu doakan kami. Tanpa doa Anda semuanya kami mungkin tidak akan mampu berdiri sendiri. Tanpa doa Anda semuanya kami mungkin tidak akan mampu bertahan
dengan adanya gencatan, adanya serangan, intimidasi atau apapun namanya, untuk kembali kepada barak, untuk mundur sebagai seorang yang menyuarakan yang hak dan meninggalkan yang batil. Itu adalah semua semata-mata berkat doa Anda semuanya, berkat doa guru-guru kami, berkat doa orang tua kami. Tanpa itu semuanya kami tidak ada apa-apanya. Semoga bermanfaat. Anda bisa simak perbincangan saya setelah ditelepon oleh Habib tentang adanya take down video saya dan menanyakan kepada saya tujuannya apa, dan beliau melihat adanya banyak korban dan lain sebagainya. Anda bisa simak baik-baik apa yang saya maksudkan, apa tujuan kami, dan supaya ini juga bisa memadamkan adanya fitnah-fitnah syak wa sangka yang ada di hati Anda, dalam artian kita tetap menjaga adanya kehormatan, menjunjung di atas kepala kita agama Allah dan Rasulnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya adalah masyarakat yang ingin agar akidah umat Habib. itu tidak terganggu. Oh, Masya Allah. Intinya Habib bukan pengacara dalam menangani kasusnya Ustadz Yusuf Mansur begitu, nggih? Bukan. Oh, baik. Bukan. Tafadhol, Bukan. dilanjut, Bib. Bukan. Afwan, Bib. Bukan. Dilanjut, Bib. Nggih, Bib. Iya kan? Jadi saya bagian dari masyarakat yang ingin akidah umat tidak terganggu, Ya, Bib. ya kan? Termasuk dari ajaran-ajaran Syiah, Ya, Bib. Masya Allah. termasuk dari ajaran-ajaran khurafat, Ya, ya kan? Dan juga dari perilaku kejahatan kemanusiaan. Iya, betul, Bib. Sepakat, Bib. Ya kan? Nah, posisi Jam'an atau Yusuf Mansur setelah Ana pelajari, Ya, Bib. ini ada hal yang mesti diluruskan. Iya, Bib. Ketika berapa kali di videonya itu mengaku bertemu Rasul dalam keadaan sadar di kamarnya, Betul, Masya Allah. ya kan, kemudian mengaku bertemu Rasul duduk di jok belakang mobilnya, Iya, Bib. Nah, Bib. ya kan, Oke. kemudian dia mengarang-arang cerita, Iya, Bib. tidak perlu bawa uang ke pasar, tinggal tunjuk, ambil, pergi. Dan dia memelintir ajaran sedekah Nah, iya, Bib. dengan hitungan matematik gitu, Betul. sehingga banyak yang terhipnotis oleh beliau. Iya, Bib. Masya Allah. Ya kan, ketika tahun 2000 awal dia punya nama baik karena ada acara di TV. Nah, disitulah dia mulai mengumpulkan uang-uang sedekah Iya, dari jamaahnya. Iya, Bib. Iya, Bib. Masya Allah. Kemudian dia juga mengajak investasi Iya. jamaahnya. Salah satunya adalah investasi batu bara. Iya, Bib. Investasi batu bara ini korbannya sekitar 250 orang di jamaah Masjid Darussalam Cibubur. Nilainya besar itu, Bib, ya? Nilainya hampir 60 miliar. Masya Allah. Masya Allah. Nilainya hampir 60 miliar dan korbannya ada yang sakit stroke, ada yang kemudian keluarganya tercerai-berai, Ya Allah. ada yang jual rumah jadi ngontrak. Masya Allah. Masya Allah. Demi Iya, untuk kan? investasi itu, Bib, ya? Ya, jadi dia membohongi. Bukti-buktinya udah lengkap semua. Masya Allah. Ana pelajari. Kemudian juga TKW kita di Hong Kong Oke. itu diiming-imingi investasi patungan usaha dengan tujuan agar kaya sama-sama, agar nggak harus jadi TKW terus. Pulang ke Indonesia udah punya usaha, tinggal diam-diam di rumah nanti dapat uang. Iya. Namanya patungan usaha. Kenyataannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Hari ini sapi pertama atas nama satu keluarga, yaitu Muhammad Sa'ad bin Seode, kemudian Linda Triputri Hadi Syam Tahat. Untuk program edisi Indonesia, program 1000 paket kurban, insya Allah ini akan menjadi satu keberkahan tersendiri untuk kita semuanya, khususnya para jamaah wakif tahfidz hadis, dan kemudian kepada para anggota edisi Indonesia di seluruh negara di 28 provinsi. Ini kita sampaikan hari ini. Mari kita doa bersama. Di rumah Anda juga berdoa kepada Allah bersama-sama, semoga ini menjadi satu doa yang makbul. Ini sapi ketiga, sapi kelima, sapi kedua. Ini untuk atas nama Suwarni binti Seger Amiastro, Nurzaini Johni bin Ismail. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah pada hari ini 10 Dzulhijjah 1442 Hijriah bertepatan dengan 20 Juli 2021 telah dilaksanakan sholat Id bersama di halaman Pondok Pesantren Tahfidz Hadis Al Jalil atau depan kantor pusat ADC Indonesia Kerajaan Mangaran Ajung Jember. Semoga Allah menerima ibadah kita semua dan Allah berikan ampunan atas segala salah dan dosa kita serta mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Muhammad SAW. Khusus Rifai untuk sapi
bakti kedua ini. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahu akbar. Ya Allah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Bapak Edi Sultanto, dan kurban ini atas nama Muhammad Pambudi Istanto, kemudian Dina Mardikarini, lalu atas nama Dian Fajariani. Dan kambing berikutnya kurban kambing dari Andre untuk menjaga prokes, yaitu protokol kesehatan, dan nanti aturannya yang tidak pakai masker kita tidak layani, pakai hand sanitizer, kemudian kita juga pakai pengukur tekanan suhu badan di depan, dan ini jaga jarak. Petugas sudah luar biasa ditata sedemikian rupa, jadi betul-betul jaga jarak dari pintu timur, pintu masuk, jadi keluarnya nanti keliling pesantren. Sehingga bagi Anda, ini pada detik ini sedang dipotong. Anda berdoa di rumah, kita berdoa bersama-sama, insya Allah doa kita makbul di hari yang mulia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan, diajak mubahalah dia takut, kabur-kaburan. Iya Gitu betul. loh. Masya Allah. Ya kan, kalau benar seorang ulama, seorang ustadz dia merasa dirinya benar, diajak bermubahalah agar nggak timbul